Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanin Hanifah Rahmatu Salihah dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan melukis garis, sudut, dan bangun datar. Dasar dalam melukis. 1. Melukis segitiga yang diketahui 3 sisinya. Pertama-tama, salin segmen garis AB. Selanjutnya, lukis lingkaran dengan jari-jari segmen garis AC dengan pusat titik A. Selanjutnya, lukis lingkaran dengan panjang jari-jari segmen garis BC dan titik pusat B. Kemudian beri nama titik potong dua lingkaran tersebut dengan huruf C. Selanjutnya hubungkan titik A dengan titik C dan juga titik B dengan titik C. Dua, melukis garis sumbu. Salin segmen garis PH. Lukis sebuah lingkaran yang berpusat di titik P dengan jari-jari sembarang. Selanjutnya, dengan jari-jari yang sama dengan lingkaran P, lukis sebuah lingkaran dengan titik pusat di titik H. Selanjutnya, beri nama titik potong antara dua lingkaran P dan H dengan huruf A dan B. Kemudian, hubungkan titik-titik potong tersebut sehingga terbentuk sebuah garis AB. Garis AB inilah yang disebut dengan garis sumbu. 3. Sifat-sifat garis berat tegak lurus. A. Titik-titik yang terletak pada garis sumbu suatu ruas garis berjarak sama terhadap kedua ujung garis tersebut. Seperti dapat dilihat, garis AP sama dengan garis BP. B. Jika suatu titik berjarak sama terhadap kedua ujung ruas garis, maka titik tersebut pasti terletak pada garis sumbu ruas garis tersebut. 4. A. Melukis garis tegak lurus garis yang diketahui. Pertama-tama, salin garis L dan ambil sembarang titik A dan B. Selanjutnya, lukis lingkaran dengan titik pusat A dan jari-jari AP. Kemudian, lukis lingkaran dengan pusat titik B dan jari-jari BP.
Beri nama titik potong kedua lingkaran tersebut dengan huruf P dan H. Selanjutnya, tarik garis yang melalui titik P dan H. Empat, B. Melukis garis tegak lurus, garis yang diketahui melalui sebuah titik yang terletak di luar garis. Salin garis L dan titik P yang terletak di luar garis. Selanjutnya, lukis lingkaran dengan titik pusat titik P dan jari-jari sembarang yang memotong garis L. Beri nama kedua titik potong lingkaran dengan garis L dengan huruf A dan B. Selanjutnya, lukis lingkaran dengan titik pusat titik A dan jari-jari yang sama dengan lingkaran P. Kemudian, lukis lingkaran dengan titik pusat titik B dan jari-jari yang sama dengan lingkaran A. Beri nama titik potong kedua lingkaran tersebut dengan huruf H. Kemudian, tarik garis yang melalui titik P dan H. Lima, melukis garis bagi. Pertama-tama, salin sudut AOB. Kemudian lukis lingkaran dengan titik pusat titik O dan jari-jari sembarang yang memotong segmen garis OA dan OB. Beri nama titik-titik potong tersebut dengan huruf P dan H. Selanjutnya, lukis dua lingkaran dengan pusat titik P dan titik H dengan jari-jari sama dengan lingkaran O. Beri nama titik potong kedua lingkaran tersebut dengan huruf R. Kemudian tarik sinar garis OR. Enam, sifat-sifat garis bagi. A. Titik-titik pada garis bagi adalah titik-titik yang memiliki jarak yang sama ke kedua kaki sudut. B. Titik-titik yang berjarak sama ke kedua kaki sudut merupakan titik-titik pada garis bagi. Penggunaan lukisan. Melukis sudut 60 derajat. Pertama-tama, lukis sembarang segmen garis AB. Kemudian, lukis lingkaran dengan pusat A dan jari-jari AB. Selanjutnya, dengan pusat
B dan panjang jari-jari tetap sama, lukis lingkaran sehingga lingkaran tersebut berpotongan di titik C. Selanjutnya, tarik garis dari titik A hingga C. Kemudian kita ukur untuk membuktikan bahwa sudut BAC besarnya 60 derajat menggunakan busur. Bisa dilihat bahwa sudut BAC besarnya 60 derajat. Melukis sudut 30 derajat. Pertama-tama, lukis terlebih dahulu sudut 60 derajat. Selanjutnya, ingat bahwa sudut 30 derajat sama dengan setengah dari sudut 60 derajat. Maka, setelah melukis sudut 60 derajat, selanjutnya lukis garis bagi dari sudut 60 derajat tersebut. Untuk caranya, sama seperti melukis garis bagi yang telah dipelajari sebelumnya. Maka selanjutnya akan terbentuk sudut yang besarnya 30 derajat. Untuk mengecek apakah sudut tersebut sudah benar 30 derajat, kita gunakan busur. Melukis sudut 150 derajat. Ingat bahwa sudut 150 derajat sama dengan sudut 90 derajat ditambah 60 derajat. Maka untuk melukis sudut 150 derajat, terlebih dahulu kita lukis sudut 90 derajat. Adapun cara untuk melukis sudut 90 derajat, kita dapat gunakan cara dalam melukis garis sumbu. Setelah terbentuk sudut 90 derajat, maka kita harus melukis sudut 60 derajat. Pertama-tama, lukis lingkaran dengan pusat O dan jari-jari OP, di mana O merupakan titik pusat dan P merupakan titik potong dari kedua lingkaran yang terbentuk dari garis sumbu yang telah dibuat tadi. Selanjutnya, melukis lingkaran dengan pusat P serta jari-jari yang sama dengan lingkaran O, dan beri nama titik potong kedua lingkaran tersebut dengan titik C. Lalu hubungkan titik C dengan titik O, maka akan terbentuk sudut 60 derajat. Untuk mengetahui benar atau tidaknya sudut yang telah kita buat, dapat menggunakan busur. Dapat kita lihat bahwa yang tadi telah kita buat yang pertama adalah sudut 90 derajat ditambah 60 derajat, yaitu sudut 150 derajat. Melukis garis singgung lingkaran. Kita dapat melukis garis singgung lingkaran dengan menggunakan fakta bahwa garis singgung lingkaran tegak lurus terhadap jari-jari yang melalui titik singgung. Adapun cara yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, tarik garis yang melalui titik O dan M. Kemudian beri nama garis tersebut dengan nama garis L. Selanjutnya, lukis garis tegak lurus dengan garis L dan melalui titik M.
Adapun cara yang dapat kita lakukan yaitu sama halnya pada saat kita melukis garis tegak lurus garis yang diketahui melalui sebuah titik yang terletak di luar garis. Maka dapat terbentuk suatu garis singgung lingkaran. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih. Salam.